Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Rahmania Safitri dari kelas 11 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dian Pranesti dari kelas 11 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fazria dari kelas 11 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Raffi dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Hartata dari kelas 11 IPS 2. Sistem ekskresi manusia adalah sistem dengan tugas untuk mengolah zat sisa metabolisme dan racun, lalu membuangnya dari dalam tubuh. Fungsi dari sistem ekskresi manusia adalah semua makhluk hidup di dunia ini pada dasarnya dibekali kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan metabolisme pada tubuh sehingga tetap dalam kondisi normal. Hal ini tentu bisa dilakukan dengan cara menjaga kadar air di dalam tubuh supaya tidak seimbang. Seimbang sendiri dapat diartikan pada suatu kondisi yang tidak berlebih dan tidak berkurang. Jenis-jenis organ dalam sistem ekskresi manusia. Yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi yang bertanggung jawab untuk menyaring limbah dari darah. Terus yang kedua ada ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dan kantong kemih. Kandung kemih berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Urtera, saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan lingkungan luar tubuh. Cara kerja sistem ekskresi pada manusia dalam proses pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan darah. Pada pembentukan urin di ginjal, tempat terjadi proses filtrasi adalah glomerulus. Filtrasi adalah proses menyaring sel-sel darah, trombosit, dan protein sehingga tidak keluar bersamaan dengan urin dari ginjal. Urin hasil penyaringan glomerulus mengandung diantaranya elektrolit, kristaloid, hingga asam amino. Yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Pada proses pembentukan urin, reabsorpsi adalah proses perpindahan cairan dari tubulus renalis ke pembuluh darah kapiler peritubulen. Proses reabsorpsi terjadi setelah proses filtrasi yang berlangsung di glomerulus. Pada proses reabsorpsi, sel-sel tubulus renalis akan mereabsorpsi zat-zat yang terdapat pada urin prim secara selektif sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga itu augmentasi atau pengumpulan. Augmentasi adalah tahapan penambah zat-zat tidak bermanfaat bagi tubuh yang berlangsung di tubulus, contortus distal, dan saluran pengumpul. Berikut merupakan contoh gambar dari proses pembentukan urin pada manusia. A few moments later. Cara kerja sistem Proses reabsorpsi terjadi setelah proses filtrasi yang berlangsung di glomerulus. Proses reabsorpsi terjadi setelah proses filtrasi yang terjadi. Salah.